Gue yakin kalau ini enak anjay. Kalian bisa lihat. Oke teman-teman, kali ini sesuai yang ada di thumbnail, kita akan buat resep Viennetta dengan harga 15.000 dan pasti rasanya enak lah. Soalnya resepku ini beda dari resep yang lain dan kalian gak akan kecewa deh dengan rasa bintang 5 juga, tapi harga kaki 5 dong. Terus apa perbedaan resepku dari resep Viennetta yang lain? Langsung aja kita lihat videonya. Oke oh ya Sonolisius, jadi ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es krim Viennetta yang langka dan mahal tersebut. Oke, bahan yang pertama seperti biasa ada butter atau margarin sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 30 gram dengan harga Rp13.000 per kilogram. Jadi kita anggap aja kita pakai Rp500. Jadi kalian harus langsung dilelehin ya sebelum nanti digunakan supaya preparation kita mantap. Bahan yang kedua ada tepung terigu segitiga sebanyak 3 sendok makan full atau setara dengan 40 gram dengan harga Rp9.500 per kilo, sama dengan Rp380 saja. Jadi kita anggap 500 ya. Kemudian ada 2 telur dengan harga Rp1.500 per butirnya, dikali 2 adalah Rp3.000. Lalu ada gula dengan takaran 3 sendok makan atau seberat 50 gram. Harga gula per kilo adalah Rp12.000. Rp12.000 dibagi 1000 gram adalah Rp12. 12 dikali 5 adalah Rp600. Jadi kita pakai gula dengan harga Rp600. Kemudian ada coklat bubuk versi murah dengan harga Rp1.700 per 50 gram, sama dengan Rp34. Jadi anggap aja kita pakai 400 ya guys. Nah, untuk coklat bubuk ini sendiri aku pakai yang murah dengan merek ala kadarnya untuk menekan budget ya. Kalau kalian mau lebih mantap bisa pakai coklat bubuk yang lebih bermerek, misalnya merek Van Houten atau Tulip. Bahan keenam adalah air sebanyak 100 ml. Tapi sebelum kalian gunakan, air ini harus dalam keadaan dingin ya, sedingin sikapnya ke aku. Kemudian ada susu KNTL manis merek Indomilk dengan harga Rp1.200 per sasetnya. Lalu ada gudai cooling dengan harga Rp1.000 per saset. Nah, untuk kopinya bebas sih kalian mau pakai atau enggak, tapi kalau mau mantap ya pakailah. And then ada susu bubuk Milo dengan harga Rp1.000. Untuk ini opsional karena pakai boleh, nggak pakai juga malah lebih murah. WKWK. And the last but not least adalah whipping cream dengan harga Rp30.000 per 200 gram. Loh, kok harganya mahal? Lebih mahal dari budget 15.000 dong. Santai boy, tenang, kita cuma pakai 50 gram dan di rumahku juga cuma ada sisa 50 gram. Emang apa sih nggak boleh? Nah, jadi untuk whipped cream aku cuma pakai 7.500 doang guys. Dan yang terakhir adalah tempat sisa susu sushi. Maksudku tempat sisa susu yang sudah aku cuci dan dibersihkan untuk tempat Viennetta kita. Nah, terus untuk bagian atasnya udah aku gunting ya untuk mempermudah kita dalam proses pengolahan. Cara membuat. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membuat, yang harus kalian siapkan adalah loyang. Kali ini aku pakai loyang dengan ukuran 20 x 20 cm karena pas dengan ukuran box tadi. Nah, sebelum kalian mulai, pastikan kalian udah oles loyangnya dengan butter ya. Tapi karena aku lupa kasih tepung dan gak punya kertas roti, jadi ya udahlah, gak apa-apa, selawai. Sedikit tips dari aku, ketika kalian ngoles loyang, pinggirnya nggak usah ya, biar nanti adonannya nggak mengker atau apalah itu. Pokoknya lebih baik jangan diolesi deh. Kemudian siapkan kom dan mixer. Lalu masukkan 2 butir telur utuh dan 3 sendok makan gula. Setelah itu, mixer dengan kecepatan medium dulu sampai semua tercampur rata. Kenapa kok nggak langsung full? Nanti malah nyiprat-nyiprat guys. Setelah itu baru tancap gas ke kecepatan yang maksimum sampai telur dan gula mengembang ya. Kalau aku kira-kira sekitar 5 menitan deh. Nah, ketika memixer jangan overmix ya, karena nanti adonan kalian bakal turun dan cake kalian bakal bantet deh. Setelah adonan selesai di mix, itu adonan membentuk runcing, foamy, dan tidak mengalir seperti air, tapi kokoh. Lalu kita campurkan tepung terigu dan coklat bubuk menjadi satu. Campur rata ya. By the way, ini udah aku ayak ya, jadi sans air bro. Setelah tercampur rata, masukkan adonan tepung sedikit demi sedikit ke dalam adonan telur. Nah, di sini tingkat bahayanya yang mungkin bisa buat cake kalian bakal jadi bantet. Kalau kalian mau mix adonan tepung ke adonan foamy, jangan ngasal ya, jangan kayak ngocok telur. Nah, teknik yang paling benar adalah teknik folding atau aduk lipat. Jadi dengan teknik ini adonan kalian bakal tercampur rata dan tidak akan turun dong coy.
Kemudian siapkan cetakan, lalu tuang adonan ke dalam cetakan, kemudian ratakan. Setelah rata, kalian bisa menjatuhkan adonan seperti ini, tapi cukup seperlunya aja untuk membuang gelembung supaya adonan benar-benar rata. Setelah itu, oven adonan selama 25-30 menit dengan suhu 180 derajat ya guys. Nah, tapi karena ovenku jadul, kalian harus pakai filling ya. Kalau aku pakainya api sedang sih. Tips dari aku, kalau kalian mau pakai oven kayak gini, aku saranin pakai bagian rak atasnya ya. Soalnya kalau pakai bagian bawah, kemungkinan alas kuenya gosong lebih besar guys. Kemudian sembari kita menunggu, kita siapkan adonan krim untuk viennetanya. Pertama siapkan kom, lalu masukkan 50 gram whipping cream, masukkan 100 ml air. Setelah itu mix adonan dengan kecepatan maksimum sampai adonan mengembang sempurna. Lalu tambahkan susu kental manis untuk menambah rasa susu ini. Kemudian aku mau tambahkan remuan Oreo. Ini nggak ada di list bahan dan cuma opsional ya, biar lebih uns aja bro. Setelah tercampur rata, masukkan adonan krim ke dalam piping bag, sisihkan. Setelah 30 menit, kita cek dan angkat kue yang kita oven ya. Nah, cara ngecek adonan udah matang sempurna atau belum adalah dengan menggunakan tusuk gigi dengan ditancapkan ke dalam adonan. Kalau ditusuk gigi tidak membekas, artinya adonan matang sempurna. Nah, sembari menunggu dingin, kita buat olesan untuk kuenya ya, dengan menyampurkan 1 saset kopi dengan 40 ml air panas dan 1 sendok makan gula, lalu aduk rata agar ketika dimakan tidak seret dan menambah rasa dari kue kita guys. Mantap kan bro? Setelah dingin, kita ukur spong kita dengan menggunakan cetakan yang akan kita pakai, lalu potong deh sesuai ukuran karton. Setelah itu, gunting bagian atas karton seperti yang saya contohkan. Kemudian masukkan cake, lalu oleskan secara merata adonan kopi, lalu beri krim. Lalu tumpuk lagi dengan spong yang satunya, beri olesan kopi, kemudian beri krim lagi di atasnya. Nah ini nih teman-teman, bisa kalian lihat kalau krimku agak nggak strong ya, karena air yang aku gunakan terlalu banyak. Kalau kalian mau hasil yang maksimal, pakai perbandingan 1:2 aja ya, biar krimnya kokoh, mantap. Dan proses finishingnya, kita akan taburkan bubuk Milo di atas roti kita ya guys, biar kelihatan mantap aja sih. WKWKWK. Lalu tutup dengan menggunakan plastik wrap, kalau nggak ada ya nggak usah. Tujuannya biar nggak kemasukan air aja sih. Icip-icip time. Sekarang aku bakal potong si pitik sebagai tumbal. Wah jangan potong aku kak, aku nggak punya dosa nih. Dan es krim Viennetta KW Super kita sudah jadi. Kita buka ya, apakah lebih mantap dari Viennetta yang aslinya? Wah gila sih, kalau menurutku ini mantep banget loh, dengan budget 15.000 pula. Nah biar rapi, aku bakal potong pinggirnya. Lalu aku bakal potong sedikit untuk aku cipin guys. Kemudian aku beri garnish emas, biar bling-bling kacing-kacing bre. Voila, es krim Viennetta by Chef Rio siap disantap guys. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil Viennetta cake yang udah aku buat. Dan pastinya ini versi bedanya, karena apa? Di buatanku ini bukan hanya krim tapi ada spong juga. Jadi ada krim, spong, terus ada taburan Oreo sama Milo. Dan dengan harga yang sangat murah, yaitu cuman 15.000 aja. Gue yakin kalau ini enak anjay. Kalian bisa lihat, aku yakin kalau kalian makan ini nggak bakal enek. Dia menambah rasa kopi, terus ada rasa coklatnya dari Milo, rasa susu krim, dan ada rasa Oreo. Dan kalau dengan harga 15.000 ini lebih dari worth it sih. Oke teman-teman, cukup segitu aja tips and trick dan tutorial masak dari aku. Kalau kalian suka, kasih like video ini. Kalau nggak suka, kasih like aja tetepan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye.